hari ini hadis ke berapa? Ini masih 48 orang, harusnya lebih ya. Kosma tolong yang dipantau teman-teman kelasnya ya. Di absen dulu, dilihat hari ini pertemuan hadis ke-13 ya. Iya, Ibu. Sampai Oke, 16. coba 13 sampai 16. Tentang larangan jangan meninggalkan Quran atau jangan melupakan bacaan Qurannya. Siapa nih? Zulfa. Ini chat-chatnya belum sempat saya buka, nanti ya. Termasuk ada izin di chat ini. Ini banyak, jadi nanti biar belakangan saya buka. Baik teman-teman, hari ini adalah kajian hadis kita berbicara tentang larangan meninggalkan Quran. Jangan sampai Quran itu hilang dalam hati kita. Sampai ada perumpamaan seperti unta ya. Unta kalau diikat dengan kencang, hewan ternak ya, salah satunya unta ya, itu nggak akan pergi, nggak akan kabur. Tetapi kalau diikatnya itu ngasal, sekedar nyantelin ya, nah itu akan mudah sekali hewan ternaknya akan kabur, untanya akan pergi. Perumpamaan yang sama, kalau kita ngafalin Quran atau hanya untuk sekedar menunaikan kewajiban perkuliahan ya, tidak murojaah kembali, tidak diulang-ulang kembali, maka sampai disitulah batas hafalan kita karena tidak diikat dengan kuat. Nah, bagaimana cara mengikatnya agar kuat? Yaitu diulangi, dihafalkan kembali, selalu dimurojaah kembali. Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan dibaca ketika sholat 5 waktu. Jadi lebih baik hafal 5 juz sempurna kuat ya, daripada hafal 30 juz misalnya tetapi tidak kuat bacaannya, hafalannya. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Baik, saya mau dibacakan hadisnya. Silahkan Mita Sulsilastika. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13, keutamaan orang yang disibukkan oleh Al-Quran. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilina wa fadlu kulamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi rawahu Tirmizi wa qala hasanun gharib. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb Azza wa Jalla berfirman, barang siapa disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku untuk memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon keutamaan kalamullah atau Al-Quran. Dari seluruh kalam adalah seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke. Penjelasannya Untuk gimana syarahnya, Mita? Ya. Kalau di sini, menurut Maulana Zakaria, orang yang sibuk menghafal atau mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang dia berikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia menunjuk seseorang untuk membaginya, maka bagian untuk petugas yang membagikan itu akan disisihkan lebih dulu. Mengenai ketinggian orang yang selalu sibuk membaca Al-Quran, telah disebutkan di dalam hadis lain, bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur, kata Maulana Zakaria. Itu aja, Ibu.
Oke, jadi masyghulnya itu, sibuknya itu ya, sibuknya orang pengangguran itu ya dengan bihifdzil Quran ya, biqiraatil Quran, diulang-ulang ya. Bukan sibuknya itu adalah dengan ghibah ya, namimah, naudzubillah. Jadi sibukkan diri kita ini adalah dengan Quran. Karena apa? Allah janji dalam firman-Nya yang lain, dalam hadis yang lain, Allah sudah menjamin ya bagi siapa saja yang menyibukkan dirinya itu dengan Quran. Gimana cara Allah menyibukkan diri kepada hambanya dengan Quran? Yaitu dengan mengabulkan semua doa-doanya sebagai karunia. Hadis yang kemarin bunyinya apa? Al-Quran itu bisa menjadi rahmat ya. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk ya, bagi seseorang. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi laknat bagi orang tersebut. Nah, ini berkaitan. Laknatnya di sini apa? Ya dia hatinya menjadi tidak tenang. Dan Allah apa? Tidak mendengar doa-doanya. Nah, karena bisa jadi ketika dia lalai terhadap bacaan Quran, ada doa yang dimana tersebut sebentar. Nah, ini suaranya nggak keluar. Keluar tapi suara saya. Kok putus? Keluar Ibu. Keluar Bu, jelas Bu. Soalnya gambar kalian tuh diem nggak bergerak gitu, takutnya nggak apa? Takutnya terputus lagi. Nah, disebutkan bahwasannya Al-Quran akan menjadi rahmat ya jika kita di dalamnya benar-benar menjaga dan menghafalkannya. Jadi salah satunya adalah Allah menyibukkan dirinya Allah itu dengan orang-orang yang menyibukkan juga dengan kalamullah. Sudah Yunita sudah minta umurnya panjang, Allah sudah kasih. 5 menit lagi Yunita minta, ya Allah beri aku sehat, Allah kasih. Jadi Allah sibuk mengabulkan doa-doa bagi kita. Allah sibuk dengan diri kita dengan menurunkan rahmat dan keberkahannya gitu. Jadi seandainya tidak, saya ingat perkataan Kiai Mufid Mas'ud ya, Allahu yarham, beliau pesan kepada santrinya, jangan pernah merasa rugi ya, jangan pernah merasa rugi ketika kita sibuk dengan Al-Qur'an ya. Jangan merasa kita tertinggal ketika kita menyibukkan diri dengan Quran. Karena apa? Allah akan membalas ya. Kalau tidak sekarang, ya suatu saat nanti pasti Allah akan balas. Di masa sekarang kalian sedang ada pendidikan yang dimana ada beban menghafalkan Quran. Sibuk aja sampai tidak ada waktu untuk bermain misalnya. Sampai nggak ada waktu buat nonton drakor. Nah, suatu saat Allah akan membalas apa-apa yang kalian sudah luangkan waktunya untuk Quran dengan sesuatu nikmat yang kalian tidak pernah sangka. Misal, dulu suami saya ya, nah itu kan ngafalin itu SMP, SMA. Sebentar ya. Fawas, tolong adiknya dielapin mulutnya. Pakai ambil tisu. Dua-duanya ya, Fawas. Itu adiknya. Nah, itu SMA itu sibuk. Jadi teman-teman aliyahnya itu pada main, organisasi. Dia cuma sibuk ngafalin karena targetnya itu adalah hafal Quran selepas pondok di Pandanaran ya, Jogja. Sampai dia merasa, kok pakai sejadah, pakai tisu lap mukanya sono. Banyak iklan. Nah, ini juga yang baik. Pinjem ya. Sini pinjem Qurannya, nggak boleh begitu. Iya, ya udah ngaji sini. Nah, kemudian suami sampai berpikir, saya merasa ketinggalan ya secara dunianya ya, anak SMA gitu. Tapi Kiai Mufid itu waktu itu menghibur ya, Ali jangan sedih gitu, suatu saat Allah akan membalas semua kesibukan kamu ini dengan sesuatu yang lebih indah dari masa sekarang. Ternyata benar, keluar dari SMA sudah mulai ikut MTQ kemana-mana ya, sudah mulai ikut MTQ dan selalu
menang gitu ya. Artinya kenikmatan duniawi sudah mulai dirasakan. Padahal waktu itu tidak ada niat sama sekali balasan kenikmatan duniawi. Tapi apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi kasih sayang, ya kan? Hal ini kayaknya lagi senang ini nih. Nah, dari nikmat MTQ Allah kasih nikmat yang lain, ya. Kuliah dapat beasiswa, nikmat lagi. Sudah menikah, nikmatnya Allah tambah lagi. Dengan apa? Dengan Quran, ya. Suami saya itu keliling Amerika kemarin itu, ke Papua, ke Kanada, ya kan, kemarin ke Cina, ke Belanda, itu semua apa? Dengan hifdzil Quran, gratis, ya kan? Jadi apa? Kemarin itu ingat, ya Allah, dulu Kiai Mufid pernah bilang, Allah itu akan membalas semua kesibukan yang dulu pernah saya korbankan untuk menyibukkan diri dengan menjaga kalamullah. Ternyata Allah sangat luar biasa membalas itu di luar dari ekspektasi manusia, ya. Jadi ya kan, Allah memberikan kesempatan untuk dakwah dengan Qur'annya ke luar negeri gratis, ya kan, nggak susah, semua terima beres. Coba di sana menjadi tamu VIP karena apa? Karena hafal Quran, bukan karena jabatan, ya kan? Ceramah di mana-mana karena apa? Karena Quran. Nah, bukan karena uang. Nah, artinya apa? Allah membalas semua kenikmatan duniawi, ya, dengan apa? Nah, dengan cara ketika kita dulu rela menyibukkan diri kita dengan Quran. Jadi kalau sekarang Nisrina merasa rugi ketinggalan drakornya, jangan, ya. Suatu saat Allah akan balas semua pengorbanan Anda ini, ya, dengan sesuatu nikmat yang bahkan manusia tidak sangka. Jadi luar biasa. Ya Allah, kuliah di IKI itu berat banget. Ada hafalan Qurannya. Justru kalian yang akan suatu saat itu kalian yang akan apa? Merasakan kenikmatan dari kesusahan yang sekarang. Kalian ini beda, ya, dari mahasiswa lain. Nah, sehingga orang kalau sudah melihat Firda di organisasi mana saja yang dimana terdiri dari banyak mahasiswa, orang akan melihat apa? Oh, Firda beda. Dia anak IKI, ada hafal Quran, ya. Maka Firda yang mimpin doa. Karena apa? Dia melihat keistimewaan dalam diri anak IKI ini ada Quran di dalamnya. Maka kalian jadilah akhlaknya seperti akhlak Quran. Quran berjalan yang memberikan contoh bagi teman-teman mahasiswa di luar sana. Yunita sebagai organisasi, misalnya sebagai organisatoris, ya kan, pimpinan HMI cabang mana gitu misalnya, orang akan apa? Orang akan mengistimewakan Yunita. Makin semangat ngajarnya, Bun. Kata siapa? Kata Uma. Iya Allah, enak banget nih. Dapat bittersweet ya dari Sarade, ya bisa di follow. Lagi ngajar ya, ada yang ngasih katanya biar tambah semangat. Alhamdulillah. Ya. Jadi di mana orang itu akan melihat mahasiswa IKI ini adalah mahasiswa yang spesial karena apa? Karena ada Quran di dalamnya. Kalau nggak percaya, saya buktinya. Saya ngajar di UIN, anak dakwah. Ya, anak dakwah itu complicated banget. Ya, mereka heterogen dari berbagai macam latar belakang pendidikan umum. Mereka selalu tanya, ibu ngajar di IKI ya? Iya betul, hebat ya Bu, mahasiswa IKI itu kenapa? Gitu. Saya ada teman IKI itu dia ngafalin Quran padahal jam kuliahnya juga tinggi Bu. Keren Bu. Wah, jadi kita kalau ketemu anak IKI itu ngerasa gimana gitu lah. Luar biasa itu. Itu padahal dari maksudnya dari mahasiswi. Apalagi mahasiswa yang menilai kalian, ya kan? Luar biasa. Jadi katanya kalau ngelihat anak IKI di mana aja itu ngelihat mereka itu sibuk murojaah, apalagi kalau ada jam tahfidz katanya. Nah, baru dari sudut pandang itu, belum lagi ketika kalian keluar nanti. Baca lagi Gani Samaha, coba. Diulang hadisnya.
Hadis hadis ke-13, keutamaan orang yang disibukkan oleh Al-Qur'an. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla ma ambilin syaqqa itu dong, Qur'an tisu, wa tisu dzikri basah. an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilina wa fadluku Di wa atas fadlu bedak-bedak kumu. kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharibun. Hadis. Oke, baca dulu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb Azza wa Jalla berfirman, barang siapa disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku untuk memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon, dan keutamaan kalamullah dari seluruh kalam adalah seperti kekuatan Allah atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis diriwayat At-Tirmidzi. Nah, seperti kemarin sudah dijelaskan, At-Tirmidzi ini ya salah satu pelopor, bukan salah satu, bahkan Imam sebentar geser. Nah, Imam At-Tirmidzi ini adalah sebagai pelopor ya, pelopor istilah hadis hasan dalam keilmuan mustalah hadis ya. Jadi beliau melihat derajat sebuah hadis itu dilihat dari dua ya, baik dari sanadnya ataupun dari matannya. Nah, dengan tujuan apa Imam At-Tirmidzi ini ingin membuktikan bahwasannya itu hadis selama tidak dhaif ini masih bisa digunakan sebagai rujukan ya, atau sebagai dalil. Makanya agak melonggarkan, asalkan hadis ini tidak sampai kepada derajat yang dhaifnya itu keterlaluan. Nah, makanya ada kelonggaran dengan istilah hadis hasan, yaitu yang mendekati sahih tetapi tidak kepada menuju dhaif. Artinya apa? Menginginkan hadis ini untuk semuanya masih bisa digunakan. Jadi tidak hanya yang kriterianya sahih saja gitu. Mau hadis dengan kualitas hasan pun ya masih bisa digunakan asalkan memenuhi syarat dari hadis itu sendiri, keselamatan dari hadis itu sendiri. Kayak misalnya hadis ini. Hadis ini kalau kalian lihat adalah dilihat jalurnya itu banyak ya. Dilihat jalurnya banyak, periwayatannya, meskipun ada satu yang menyebabkan dia hasan ini, meskipun ada satu periwayatan yang misalnya itu tidak kuat perawinya. Nah, tetapi ingin tetap diangkat oleh Imam At-Tirmidzi supaya hadis ini masih bisa dijadikan sebagai rujukan ya, sebagai dalil dan bisa digunakan. Nah, kualitasnya disebut hasan gharib ini karena salah satu dari perawinya ada yang meriwayatkannya itu sendiri, menyendiri. Nah, sementara dari jalur periwayatan yang lain kualitasnya sahih. Nah, makanya Imam At-Tirmidzi ini memberikan kelonggaran agar hadis ini pun meskipun tidak masuk dalam kriteria hadis yang sahih, tetapi masih bisa digunakan sebagai dalil ya. Kenapa di sini ada hasan gharib? Karena dari banyaknya jalur periwayatan hadis ini ada satu yang periwayatannya itu munfarid, sendiri doang. Nah, sementara periwayatan yang munfarid ini kalau tidak ada periwayatan lain, nah kualitasnya itu sebenarnya dhaif. Nah, dinaikkan dengan periwayatan yang lain yang kualitas sanadnya itu bagus, maka naiklah derajatnya menjadi hasan. Gitu ya. Jadi bisa nggak nih Bu Habis? Oh, sangat bisa. Karena apa? Karena Imam At-Tirmidzi sudah sangat menyeleksi kualitas hadisnya. Tidak mungkin dia memberikan kualitas derajat yang hasan kalau hanya periwayatannya gharib sendiri misalnya. Ya kan? Nah, karena itu Imam At-Tirmidzi
meneliti kembali ternyata banyak ya hadis ini yang dipakai oleh perawi yang lain dalam meriwayatkan meskipun redaksinya berbeda karena hadis jika periwayatannya adalah bil makna ya riwayat bil makna masih bisa diterima. Coba baca lagi yang terakhir hadis ini Ziana Walida. Itu dapat dari mana nggak? Silakan baca Ziana. Baik, Ibu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla man syaghalahul Qur'an wa dzikri an man as'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin wa fadlu kullamillah ala sa'idil kalam kafadlillah ala khalqihi rawahu Tirmidzi wa qala hasan gharib. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb Azza wa Jalla berfirman, barang siapa disibukkan membaca Al-Qur'an dan berzikir kepadaku untuk memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon dan keutamaan kalamullah atau Al-Qur'an. Dari seluruh kalam adalah seperti keutamaan Allah dan seluruh makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maaf Ibu, suaranya masih mute. Baca Inas Syarikoh. Hadis selanjutnya. Inas? Iya, Bu. Oke. Hadis ke-14, perintah jangan melupakan hafalan Al-Quran. An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya istadzkirul Qur'an falahu asyaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'ami bi'uqulihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk bagi seseorang dari mereka adalah yang mengatakan, aku lupa ayat ini dan ini. Tetapi sebenarnya dia dilupakan. Ulang-ulangilah hafalan kalian Al-Quran atau murajaahlah, karena ia lebih mudah lepas dari dada-dada manusia. Ia daripada binatang ternak. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih kemarin, Inas? Hadis yang diriwayatkan sama Bukhari Muslim. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Oke. Silahkan apa kandungannya atau syarahnya? Syarahnya apa, Inas? Bentar saja. Ada nggak? Oke. Oke, coba Filza Syifa Zahra. Baca hadis yang sama Filza. An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisama la ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya istagkirul qur'ana falahu asyaddu tafassiyan min suduri rijali min na'ami bi'uqulihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk bagi seseorang dari mereka adalah yang mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, tetapi sebenarnya dia dilupakan. Ulang-ulangilah hafalan kalian Al-Qur'an atau murajaahlah, karena ia lebih mudah lepas dari dada-dada manusia daripada binatang ternak. Muttafaqun alaih. Apa syarahnya? Dari buka itu.
Ada nggak? Ada Ibu. Nah, ini kenapa kalau ditanya Syarifada nggak langsung siap? Kalian udah pada bikin paper, kan? Ini Bu. Hah? Ya udah Ibu. Oh, Jadi oke. kalimat peliharalah Al-Quran maksudnya itu adalah jagalah selalu dengan membacanya dan rutinkan tilawahnya. Terus kata ulang-ulanglah Al-Quran sama dengan peliharalah. Artinya jagalah Al-Quran dengan selalu membacanya dan rutinkanlah tilawahnya. Lalu makna dari demi zat jiwa Muhammad berada di tangannya sungguh Al-Quran yang telah dihafal diserupakan dengan unta yang lari padahal telah diikat dengan tali. Hal ini juga bisa diibaratkan seperti sebuah bangunan yang berdiri tegak butuh pemeliharaan dan penjagaan selama-lamanya agar bangunan itu tetap kokoh dan tidak roboh. Demikian pula hafalan Al-Quran. Ia butuh waktu seumur hidup untuk menjaganya agar hafalan itu tidak lupa dari memori ingatannya. Pada hadis ini sengaja menggunakan perumpamaan unta karena unta adalah hewan jinak yang paling liar, sementara sulit untuk mengembalikan lagi unta setelah ia berhasil lepas. Lebih rinci artinya lepas dari berkah, yaitu dari unta, dan artinya jika seseorang tidak terus-menerus membaca Al-Quran, dia lepas dari dadanya sebagaimana unta lolos, mereka lebih cepat. Sebab melalaikan hafalan sama halnya melalaikan amanah yang dianugerahkan kepadanya. Jadi kalau sudah menghafal jangan dilupakan, ya kan? Lebih sakit dan lebih dilupakan daripada lupa. Ya. Mary Azri ketinggalan bis IIK. Oh iya, temennya kelupaan. Nah, artinya tidak sengaja lupa. Tetapi Mary Azri dilupakan sama teman-temannya. Nah, itu kan lebih sedih, ya nggak? Nah, dilupakan, kalian ketinggalan. Lebih sedih daripada ditinggal. Artinya ada kesengajaan. Ya, begitu juga dengan bacaan Quran. Saya lupa, ya kan, itu kaita wa kaita misalnya. Saya lupa, saya telah lupa, kelupaan. Kenapa? Karena itu tidak lebih buruk daripada dilupakan. Jadi kalau dilupakan di situ ada unsur kesengajaan. Makanya ketika kita membaca doa khatmil Quran, ya kan, ada bait yang nasina itu yang kita lupa, harusnya diganti nusina, yang jangan sampai kita itu melupakannya atau sampai dilupakan oleh bacaannya. Nah, dari situ kita memohon kepada Allah agar diistiqomahkan hati kita untuk tidak melupakan dan dilupakan oleh Quran. Ya. Paham ya? Jadi caranya gimana? Ya dengan diulang. Makanya ada redaksi yang harus mengulang-ulang bacaan agar jangan sampai lupa. Didawamkan, ya, didawamkan itu di apa ya, diistiqomahkan, ya, dengan cara apa? Yang paling mudah itu adalah mengulang dan membacanya selama kalian sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu pagi 2 rakaat, bacalah ayat yang akan kalian ulang kacanya. Baca lagi zuhur, ketemu lagi 2 rakaat bacaan Quran, baca lagi. Jadi diulang-ulang terus setiap kalian sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu jangan sampai bacanya itu cuma Al-Fatihah, ya kan, hanya menuntaskan rukunnya saja, ya kan, baca Al-Fatihah aja baik, terus Allahumma lantas jalan, ya kan, jangan. Jadi baca didawamkan dengan mengulangnya ketika kalian sholat 5 waktu. Nah, apalagi ketika bacaannya bil jahr, ya kan, di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh kalau jamaah. Nah, itu dijaharkan dengan apa? Tujuannya adalah mengulang-ulang bacaan Quran. Nah, itu kan sholatnya makin khusyuk, ya kan, karena fokus terhadap bacaan Qurannya.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Karena memang sedih ya, ketika kita sudah diberikan amanah, Allah sudah meridhoi atas bacaan yang kita hafalkan, tapi ternyata kita lalai tidak menjaga amanah tersebut, ya, karena terlalu terlena dengan duniawinya, ya, dan terlalu terlena dengan hal-hal yang bikin kalian terlena ketika rebahan, ya. Kebanyakan dengerin lagu daripada dengerin murotal ya. Nah, itulah Allah cabut nikmatnya. Ketika Allah cabut nikmatnya, sungguh itu adalah musibah bagi para penghafal Quran. Ya. Jadi jangan sampai Mary Azri ada penyesalan ya atas ayat-ayat yang sudah dihafalkan. Insya Allah itu yang akan menjadi penolong. Dia yang akan mendatangi kita ketika kita di alam kubur nanti. Dia yang akan yang akan menerangi kita ketika kita dalam kegelapan di dalam kubur nanti. Ya. Sementara yang lainnya ya, kenikmatan duniawinya tidak akan menolong kalian ketika kalian ada di dalam kubur. Makanya diikat yang kuat sebagaimana kalian mengikat onta dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Sebagaimana kalian mengikat ya kan kucing kesayangan kalian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah hilang memorinya, Allah angkat nikmatnya, ketika mengulang lagi kita sulit. Kenapa? Karena Allah sudah marah. Kenapa? Sudah aku kasih kesempatan menghafal dilupakan, tidak dijaga. Makanya ada dalam label kalian itu adalah hamilul Quran, hafizul Quran, yang membawa Quran kemana-mana. Ya enggak? Yang menjaga Quran kemana-mana. Dijaga itu dalam hati. Ya. Dengan adanya Quran, kalian itu akan punya tameng secara otomatis. Kalian mau berbuat maksiat, oh ya, Masya Allah, naudzubillah. Siapa yang mengingatkan? Quran yang sudah mendarah daging di diri kalian. Ketika kalian mau berbuat zolim, Allah mengingatkan. Ya, dengan apa? Ya, dengan bacaan-bacaan yang sudah kalian hafalkan. Nah, ini pun sekaligus memberikan kewajiban bagi kalian menjaga diri kalian akhlak, karena apa? Ada Quran. Ya, Fatia, Masya Allah, hafal 10 juz, tapi pakaiannya misalnya tidak Islami. Ya, apa syarat pakaian yang Islami yang ada dalam Quran? 4T. Ya, Kiai Ali Mustafa itu merumuskannya 4T. T yang pertama adalah tutup aurat. Ya, semua aurat tertutup, ya kan, kecuali muka dan telapak tangan. T yang pertama tutup aurat. Yang kedua, T yang kedua tidak transparan. Ya, tutup aurat tapi bajunya nerawang, pakaian dalamnya kelihatan. Ya, itu sama saja bisa mengundang syahwat. Ya enggak? Firda ini pakai hijab, bajunya panjang, gamis, tapi bajunya nerawang sampai lekukan dalamnya itu kelihatan. Nah, itu tidak boleh. Setelah tidak transparan ada T yang ketiga, tidak ketat. Baju panjang tapi fenomena nih yang lagi tren sekarang apa? Pakai hijab tetapi ya pakai branya yang push up ya sehingga montok kelihatan, sebagaimana ada beberapa public figure yang kayak gitu kan, ataupun bahkan orang-orang di sekitar kita banyak yang pakai hijab tapi pakaiannya itu ketat. Ketika nungging kelihatan bokongnya, ya kan, ngangkat tangan udelnya kemana-mana, ya kan, pakai legging keluar, ya kan, sama aja dia tutup aurat tetapi tidak menutupi dan tidak menjaga auratnya. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan T yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Ya, yang perempuan berpakaiannya tidak seperti laki-laki sehingga susah membedakan ya, mana Ganis, mana Imron, mana Inas, mana Muhammad, ya kan, mana Nisrina, mana Joko, ya kan. Karena apa? Menyerupai pakaiannya.
Ataupun sebaliknya, laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dan atribut perempuan. Ya sorry ya, saya selalu menyebut drakor itu karena apa? Karena memang sedang digandrungi. Ya, saya yakin 1, 2, 3 di antara kalian itu hafal betul pengikut drakoran. Ya, tapi tolong lihat orang-orang yang Anda kagumi di drakor tersebut adalah apa ya? Hampir rata ya. Apalagi boybandnya itu kan mereka menggunakan atribut yang wanita itu pakai. Nah, jadi tidak menjadi role model yang baik bagi generasi kita. Nah, sayangnya itu sedang menjadi fenomena dan booming. Karena apa? Diamini oleh media, diamini oleh TV. Karena apa? Ya karena rating, karena kapitalis ya. Mereka mau meraup keuntungan ya, benefit semata dengan tidak mengindahkan yang namanya moral. Yang perlu kita ingat, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad. Role model kita adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah sebaik-baiknya idola bagi siapapun, tua, muda, miskin, kaya, ya kan, berpendidikan atau tidak, semua bangsa, semuanya yang mencintai Nabi Muhammad. Beliau adalah suri tauladan yang baik, yang sempurna. Nah, maka Qur'annya diulang-ulang, yang paling mudah adalah dengan dibaca ketika sholat 5 waktu, ya kan? Baca zuhur setengah kaca, baca asar setengah kaca, ya kan? Baca isya setengah kaca, selesai sudah. Jadi satu hari itu kalian punya kesempatan 5 kali menghafal, 5 kali mengulang, gitu ya. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan At-Tirmidzi, muttafaqun alaih. Nah, hadis ini juga ada dalam kitab lain juga ya, kalau nggak salah. Nah, coba ada riwayat lainnya nggak? Saya belum buka hadisnya. Ada Ibu. Coba baca ada. Silahkan baca, Mas Maulidia, periwayatan yang lain. Riwayatan dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u minal laili faqala yarhamuhullahu laqad adqani kadza wa kadza ayatan kuntu asqatuha min surati kadza wa kadza rawahul Bukhari. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang membaca suatu surat di malam hari. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah merahmati si fulan. Sungguh ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini aku telah dilupakan dari surat ini dan ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, ya kan? Hadis ini juga ada ya dalam Imam Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Ibnu Hibban ada, At-Tirmidzi ada, Sunan Al-Kubra, An-Nasai ada, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Nah, di sini jadi kalian kalau buka kitab yang lain ketemu hadis ini itu periwayatannya sama. Ada riwayat yang lain juga ya. An Syakik ibni Salamah qala sami'tu Ibnu Mas'ud yaqulu sami'tu Rasulullah yaqulu bi'sa marlir rajuli ayyakula nasitu surata kaita wa kaita au nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Rawahul Muslim. Dari Syakik bin Salamah berkata mendengar Ibnu Mas'ud ya. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya bagi orang yang berkata, saya telah lupa surat ini dan itu, atau saya lupa ayat ini dan itu, tetapi ia dilupakan. Ya, jadi sengaja ngelupainnya. Karena apa? Karena tidak pernah diulang, tidak pernah dimurojaah, dan Allah bilang itu adalah seburuk-buruknya perkataan dari orang tersebut. Oh iya, surat apa ya? Ya Allah lupa tahu. Iya, nggak pernah. Nah, itu kan jadi enteng banget ya, padahal Allah sudah memberikan kenikmatan tetapi dilupakan. Oke,
hadis yang ke-15, baca mudah hilangnya hafalan Al-Quran. Nah tuh kenapa ya kita kalau ngafalin Quran kok susah, terus sudah hafal kok cepet banget hilang. Nah itu kita harus introspeksi dulu. Warsinah, silakan baca. Iya, Bu. Baca hadis ke-15, mudah hilangnya hafalan Al-Quran. Iya, Bu, sebentar, Bu. Oh, Warsinah lagi di mana nih? 15. Kamu lagi di masjid? Ya, di depan rumah saya ada musola, Bu, pengajian. Oh, gitu. Oke, Gak nih apa-apa, Bu. suaranya masuk nih, Warsina, nggak apa-apa, udah. Ini coba saya mau yang lain aja. Anida rahmatika. Awal, baca. Hadis ke-15. Mudah hilangnya hafalan Al-Quran. An Abi Musa Al-Ash'ari. Hadis ke-15, mudah hilangnya hafalan Al-Quran. Haddatsana Muhammad bin Al-Ala, haddatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an fa walladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Terus? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, peliharalah selalu Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia cepat hilang daripada unta yang terikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian? Hafalan Al-Quran yang sudah dihafal diibaratkan unta yang diikat, dan unta tersebut walau sudah diikat dapat lepas dan lari. Maka hafalan Al-Quran yang sudah diikat justru lebih mudah hilang dan lari dibanding unta yang lepas dari ikatannya. Oleh sebab itu, menjadwalkan berapa banyak hafalan yang harus diulang atau murajaah setiap harinya sangat penting untuk ditetapkan. Sudah, Ibu. Oke, dalam riwayat lain juga dijelaskan. Wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqalah. Ya, in hada 'alaiha amsakaha wa in atalaqaha dhahabat, muttafaqun alaihi juga. Nah, hadis ini sama ya seperti hadis yang sebelumnya. Mudah sekali hafalan Quran itu hilang kalau kita tidak baca, kita tidak ulang lagi, kita tidak murojaah lagi. Tapi kalau setiap hari kita dawamkan ya dengan mengulang-ulangnya, dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan tertahan. Kalau sudah tertahan dia akan menagih seperti kehilangan. Kalau misalnya kita sudah merasa ada yang hilang satu hari itu ketika kita ketika kita tidak murojaah, berarti apa? Anda sudah terbiasa dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Ya. Jadi biasa ngulang nih, biasa murojaah. Suatu hari kalian terlalu sibuk, misalnya ada teman-teman main atau ada pergi kemana, belum ngulang, belum murojaah. Itu ada yang kehilangan dalam diri kalian. Kok hari ini saya ada yang kurang gitu ya. Nah, itu Masya Allah itu nikmat. Nah, bisa jadi Al-Quran itu sudah mendarah daging dalam diri kalian, sudah tertahan. Jadi ketika tertahan dia akan menagih ketika tidak ditunaikan. Sama ketika kita misalnya sholat duha, sibuk banget sampai nggak sempet, itu kayak ngerasa pagi itu ada yang tidak sempurna. Karena apa? Karena kalian belum melaksanakan duha. Nah, itu adalah sesuatu yang didawamkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kalian nggak terbiasa sholat nafilah, ya misalnya nggak terbiasa sholat rawatib misalnya. Nah,
itu enteng aja kalau kalian pergi. Tapi bagi orang yang mendawamkan amalan itu akan merasa kurang ketika selesai sholat wajib atau sebelumnya tidak sholat rawatib dulu. Atau seperti sholat tahajud. Biasa malam bangun, tiba-tiba kalian terlalu capek sampai ketinggalan pagi malamnya kelewatan. Nah, saking mendawamkannya ibadah-ibadah itu, Allah itu sudah punya catatan. Ya. Allah sudah punya catatan bagi yang mendawamkan ibadah-ibadahnya yang setiap hari dia lakukan. Bahkan jika dia meninggalkannya karena ketidaksengajaan dari ibadah yang biasa dia kerjakan, Allah mencatatnya sebagai pekerjaan yang sudah ditunaikan. Padahal dia kelupaan. Setiap hari sholat duha. Tapi saat itu misalnya dia kelupaan karena sibuk kayak acara. Allah tetap menghitung pahalanya. Karena apa? Karena tadi amalan dawamnya itu yang Allah sudah catat. Itu ya. Tapi kalau sengaja ya tidak gitu. Allah lebih tahu ya niat dan apa-apa yang ada dalam hati umatnya. Biasa sholat malam tahajud, saking capeknya kegiatan seharian kelewat. Padahal dalam niatnya sebelum tidur sudah ada, nanti saya mau bangun. Nggak taunya jam 4 mepet subuh baru kebangun. Ya, Allah akan tetap memberikan ganjaran dari sholat malam yang ditinggalkannya dalam keadaan yang tidak capek. Karena apa? Karena kedawamannya sebelum-sebelumnya yang Allah berikan predikat. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah senantiasa mengistiqomahkan ya, menghafal murojaah bacaan-bacaan ini, nah insya Allah akan memudahkan, menggerakkan hatinya. Kalian kita ini jangan sombong, yang semua menggerakkan hati dan amal kebaikan adalah Allah. Ya kan? Bukan kita. Ya. Ketika Allah sudah ridho sama diri kita, Allah gerakkan hati kita untuk mengerjakan. Tapi ketika Allah sudah marah, Allah sudah melaknat, ya kan? Allah cabut nikmat iman kita, nikmat Islam kita, ya lalai kita sama tugas kita. Dan apa? Akhirnya endingnya kitalah yang mendapatkan azab. Karena Allah sejatinya tidak perlu disembah. Allah sudah mulia ketika kalian tidak sembah. Ya kan? Allah sudah maha segala-galanya ketika kalian lalai. Gitu. Justru kitalah yang merugi ketika Allah sudah nyuekin kita. Ya kan? Kita rugi ketika Allah itu sudah tidak menganggap dan tidak melihat kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hadisnya sampai ke 16 ya. Ya. Oke, baca hadis yang ke-16. Hiasi Al-Qur'an dengan suara indah. Nah, ini Iki tuh gudangnya MTQ di sini ya. Nah, coba Via Aziza baca. Via Aziza baru masuk ya, Via. Via. Nadifa. Oke, baca Nadifa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16, hiasi Al-Quran dengan suara indah. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Rawahul Bukhari, rawahul Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk dari kami siapa yang tidak melakukan Al-Quran. Riwayat lain menambahkan dengan menyaringkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud. An Uqbah ibni Amir. Apa ini syarahnya? Nadifa. Syarahnya,
Hadis tersebut mengandung perintah agar kita membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan indah. Dalam hal ini, selain memperhatikan kaidah membacanya berdasarkan ilmu tajwid, juga dibaca dengan suara yang bagus, indah, dan merdu. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu itu dapat memberikan kesan kepada pendengarnya semakin indah, enak didengar, dan menakjubkan, terutama bagi para penikmatnya. Memperindah bacaan Al-Quran disebut dengan istilah tahsinul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar serta dengan suara yang indah, yaitu memperindah dan memperbaiki bacaan Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke. Jadi baca Quran itu adalah ayat-ayat yang indah. Ada penelitian ya, penelitian sastra dari luar negeri itu, saya lupa namanya itu, yang melihat susunan kata dalam Al-Quran, frasenya ya. Jadi runtutannya itu sangat indah dan tidak pernah ditemukan rangkaian kata sedemikian rapihnya dalam bacaan manapun. Nah, kemudian apa? Dari sini menggambarkan bahwasannya rangkaian kata yang Allah turunkan ya melalui perantara Nabi Muhammad ya adalah rangkaian kata yang indah. Sepuitis apapun seseorang tidak bisa membandingkan atau tidak bisa menyamai ya keindahan frase yang ada dalam ayat-ayat Quran. Nah, dan ternyata maknanya pun menyimpan hal-hal yang membuat orang itu takjub. Ya. Nggak ada kata-kata kotor dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada kata-kata membicarakan orang lain di dalam Al-Quran. Itu nggak ada. Ya. Seandainya ada bahasa sindiran, ya, itu adalah untuk memberikan pelajaran bagi umatnya. Makanya dalam Al-Quran itu kan sebagaimana yang Nabi Muhammad itu juga turun sebagai Rasulullah yang membawa Al-Quran ya sebagai mukjizatnya kan ada tabsyir, ya, ada tandir, ya kan, beri kabar baik dan memberikan peringatan. Nah, karena itulah sejatinya Rasulullah diutus dalam golongan manusia adalah bercerita sebagaimana yang Al-Quran tuliskan. Rasulullah berakhlak Quran, ya, berarti semua yang Rasulullah kerjakan Allah tuangkan dalam Al-Quran, ya kan? Kemudian Rasulullah memberikan peringatan, at-tandir. Ya. Tandir wa tabsyirnya di sini juga sudah ada. Kemudian dibahasakan kembali dalam bahasa manusia ya yang lebih mudahnya lagi supaya umat itu paham terhadap perintah. Karena itu dijelaskan hadis itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelas dari kalamullah. Diutuslah Nabi Muhammad dari golongan yang sama manusia. Agar apa? Agar manusia mampu mengerti dengan bahasa manusia itu sendiri. Ya, bukan bahasa malaikat, bukan bahasa jin, bukan bahasa setan, ya, yang manusia itu tidak mengerti. Ya, jadi tandir wa tabsyir yang Rasulullah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan adalah apa yang juga Rasulullah dapatkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, semua bahasa yang indah itu dibaca dengan keindahan suara yang kita punya. Suara saya mah nggak indah. Suaranya Nida nih misalnya, suaranya Fatimah nih misalnya, ya kan? Fatimah Nurul Jannah, Fatimah Az-Zahra. Nah, itu suara-suara indah inilah nah yang akan semakin memperindah. Karena bisa jadi ketika ada orang lain yang mendengarkan suara Anda ketika mentartilkan membaca Quran, akan ada yang tergerak ya hatinya untuk apa? Mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam. Karena banyak sekali ya cerita-cerita mu'alaf itu yang apa? Yang mu'alaf itu salah satunya adalah dari mendengarnya bacaan-bacaan Quran.
Jadi dia sering dengar di tempat kerjaannya ada murotal ya. Dia sering ngelihat orang-orang membaca Al-Qur'an dengan indah. Nah, kemudian dia tertarik, mereka baca apa sih ya? Kok sebegini indahnya? Nah, kan sebegini tenangnya dalam hati. Nah, ya kan? Nah, kemudian dapatlah hidayah untuk kemudian berislam, bersyahadat. Tetapi ada catatan besar di sini. Apa? Catatan besarnya, jangan sampai keindahan ketika membaca Al-Quran keluar dari kaidah tajwid. Ya, ada baca Qurannya indah banget, misalnya ada artis ya kan, beberapa kali saya lihat ada artis yang suaranya itu bagus, kemudian ditantang untuk membaca Quran indah banget sampai ada cengkok-cengkoknya. Nah, tetapi ada tajwidnya yang salah. Nah, itulah yang tidak dibolehkan. Jadi keindahan bacaannya dilantunkan dengan kebaikan suara kita, tetapi juga tetap memenuhi kaidah-kaidah tajwidnya. Karena apa? Nah, bisa jadi ketika kita lalai dengan terlenanya bacaan yang indah, ternyata artinya berubah, ya kan? Ketika artinya berubah, nah itulah yang disebut ketika yang sebut hadis kemarin adalah laknat dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya kita minta ampun, misalnya minta pertolongan, tetapi karena bacaan Qurannya salah, bisa jadi kebalikannya, kita memohonkan azab dari Allah. Kita minta azab, harusnya kan kita minta pengampunan. Gitu. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Quran. Riwayatannya banyak ya, di sini juga ada An Uqbah ibni Amr ya, tadi Abu Hurairah. Nah, ini Abi Hurairah adalah salah satu periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ada Aisyah, ada Abi Hurairah, ada Anas bin Malik. Kemudian riwayat yang lain coba baca Yunita Purnamasari, coba. Yang An Uqbah ibni Amir. Nah, ada di buku ya. Kalau belum ditulis di paper nggak apa-apa. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat banget dari tadi kita bersolawat aja sama Rasulullah. Insya Allah kita semua yang ada di sini sudah dicatat tuh. Allah Rasulullah sudah hafal dengan kita. Karena minimal setiap minggu kita selalu menyebut namanya beberapa kali, ya kan? Nah itulah kenikmatannya orang belajar hadis, ya. Kita selalu bersolawat, sementara solawat itu apa? Barang siapa yang sering menyebut namaku, bersolawat kepadaku, aku akan mengingatnya. Jadi ketika besok di akhirat nanti kita membutuhkan syafaat Rasulullah, Rasulullah sudah kenal dengan Yunita, Rasulullah sudah kenal dengan saya, dengan Nita, dengan semuanya. Karena apa? Oh iya ya, ini hambaku nih yang selalu bersolawat, meskipun seminggu sekali tapi rutin ya, misalnya. Nauzubillah, di sini kita solawat terus ya. Yunita baca. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu waqtanuhu wa taghannaw bihi fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal makhadi fil uqli rawahu Ahmad. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah kitabullah, murajaahlah, amalkanlah dan lakukanlah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh dia lebih mudah lepas daripada anak kecil di buayan. Hadis riwayat Ahmad. Coba. Siapa di sini Yunita yang temannya ini dari 3B dan 3E itu suaranya bagus? Kalau dari 3E ada Kak Saila, terus Saila. ada Saila, mana Saila? Terus? Ada Kak Sahula Rusni. Sahula. Nah, Sahula, Saila, mana nih? Nah. Terus dari 3B, siapa 3B? 3B kurang tahu, Bu.
Mana 3B? 3B ada Kamila, ada Kamila. Mana Kamila? Alfiah juga Ibu dari 3B. Alfiah. Oke, saya mau baca coba Alfiah dan Sahula dan yang tadi yang lainnya baca coba. Baca 1 ayat saja. Nah, coba. Biar yang ngantuk ini pada bangun ya. Biar yang on off cam ini pada tertarik denger, kan bosan ya dengan suara saya, dengan suara Alfiah atau suara Sahula ini bisa membangkitkan semangat teman-teman. Coba baca 1 ayat saja. Maaf Ibu, Sahula izin Ibu. Oh, Sahula kemana? Izin ikut lomba Ibu. Lomba apa? STQ. STQ. Oke. Alfiah coba. Mana nih Alfiah? Iya Ustazah. Oke, baca Alfiah coba. Ini ayatnya apa aja Ustazah gitu? Apa aja coba yang Alfiah paling pede dengan ayat tersebut. Biasanya gitu ya, kayak suami saya kan ada ayat-ayat itu yang kalau diundang orang buat qori itu kan ada ayat kesukaannya ya. Itu apa ayat? Setelah ini siap-siap. Selain Sahula tadi siapa ya Yunita? Sila. Ada Kak Iin juga Bu, bisa. Iin bisa. Oke, Masya Allah ya. MTQ apa? IIK ini gudangnya qori-qori ini. Jadi banyak sekali. Ayo Alfiah dulu, coba baca Alfiah. Yang merasa suaranya bagus siap-siap. Nah, 1 ayat aja. Ini di Korean gitu Ustazah. Ya iya, itu tuh kan suaranya aja udah dikorikan. Ya kan dengan sebaik-baiknya suara. Sebaik-baiknya lagu. Ayo Alfiah. Iya Ustazah, sebentar. Ayo biar yang ngantuk melek ya. Biar yang off cam ini tertarik mendengar nama. Tadi Saila juga ya. Ya, Saila siap-siap. Iin siap-siap. Ayo mulai Alfiah. Mana Alfiah? Kok hilang nih? Iya Ustazah. Ayo. Qul ati'u Allah war Rasul. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Maaf Ustazah. Udah? Oke, coba selain Alfiah, Iin. Ayo Iin. Satu ayat aja ya Bu. 1 ayat aja. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hal
الراشدين. Coba, siapa lagi tadi, Yunita? Ada Saila, Bu, bisa. Kutsi Saila. juga bisa. Saila, mana Saila? Saila sedang kurang sehat, Bu, katanya. Oh, Saila. Siapa lagi dari B? Dari B. Kamila, Ibu. Kamila, Ibu. Kamila. Silahkan Kamila. Mana Kamila? Oke, Saila. Ayo Kamila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Cukup, Ibu. Cukup? Oke, Masya Allah ya kan. Iki itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau mau mencari bidadari surga yang ada di dunia, carilah di IIKI. Ya kan? Ya nggak? Sudah baca Qur'annya baik, rajin, ya kan? Kuliahnya juga baik, terjaga, Masya Allah, kurang apa? Nah, maka pantaskanlah diri kita mendapat predikat bidadari surgawi. Nah, jadi IIKI itu meskipun luar biasa pengaruhnya itu ya di dunia, ya. Kenapa saya sebut di dunia? Karena sudah banyak sekali alumni IIKI itu yang sudah membawa Quran itu ke mancanegara. Ya. Sedikit cerita, suami saya ini kan alumni IIKI, paskanya ya, bukan S1-nya, kan paskanya. Ya kan, ntar S1-nya lagi bingung kalian, ya kan. Nah, paskanya itu IIKI. Itu ngambil Quran juga, ngambil jurusan IAT juga, khususnya ulumul hadis. Nah, ngikut waktu itu seleksi dai yang akan dikirimkan menjadi imam Ramadan di Kanada 4 tahun yang lalu. Di antara semua seleksinya, ya pengikut pesertanya maksudnya adalah dosen-dosen ya. Karena memang dikhususkan untuk dosen. Jadi kalau di UIN itu ada pertukaran pengajar ya. Nah, suami saya kan bukan dosen di UIN itu, cuma imam masjid, marbot masjid ya kan. Nah, ternyata yang terpilih di antara ke-36 peserta yang mendaftar saat itu. Karena apa? Karena Qur'annya. Dan karena apa? Karena suaranya. Ya, dan suaranya apa ya? Suara karena hajinya ya. Jadi ketika disambut di Kanada, responnya luar biasa. Dia membawa nama IIKI dan Darussunnah. Nggak bawa nama UIN dia. Kenapa? Karena UIN udah terlalu complicated ya. Sudah terlalu beragam. Yang dia bawa adalah Darussunnah dan nama IIKI. Saya pasca di IIKI. Wah, luar biasa. Iya, IIKI adalah buat tabligh. Artinya apa? Kemanapun pergi yang dibawa adalah nama besar IIKI dengan Qur'annya dan membawa nama besar Darussunnah untuk hadisnya. Jadi di mana tempat orang akan melihat dari mana kita, ya kan? Di mana tempat orang akan melihat ya kita ini alma maternya
apa? Gitu. Anak UIN, oh anak UIN ini mah termasuk ketika kalian besok misalnya ngajar jadi dosen ya. Ini dosen dari mana, ini lulusan mana, pernah ngajar di mana, wah itu akan dilihat ya. Akan dilihat. Jadi jangan malu ketika kita bawa nama IIKI yang kampusnya kecil, tetapi jangan sangka pengaruh kita itu besar di luar. Ya bayangkan anak MTQ nasional se-Indonesia yang menang siapa? IIKI, ya kan? Jurinya siapa? IIKI, ya kan? Dewan jurinya IIKI, yang menang anak IIKI, ya kan? Karena apa? Ya sakingnya nggak ada yang bisa menggeser kedudukan IIKI untuk nilai-nilai kequranan ya. Makanya ciri khas kita adalah seperti itu. Nah, maka berbanggalah, jangan minder. Kampusnya mana IIKI, orang nggak kenal sama IIKI ya biarin aja, ya kan? Tapi ketika kita bercerita tentang IIKI, orang akan paham siapa IIKI, apa IIKI itu. Ya, itu depannya UIN, oh UIN depannya gitu kan. Ya, karena apa? Karena kampusnya nyempil, ya nggak apa-apa. Nah, kita harus berbangga dengan yang kecil, tetapi punya prestasi yang besar, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Habis ini saya langsung ngerjain akreditas nih. Jadi sebenarnya lagi kurang enak badan karena apa? Karena diporsir untuk kampus. Ya mohon doanya juga ya supaya akreditas kampus kita terus membaik sehingga mendapatkan predikat yang sesuai dengan keinginan. Gimana Yunita? Iya Ibu, Assalamualaikum. Saya izin bertanya Ibu. Jadi kan saya ada beberapa hadis yang saya cari yang ini Bu itu ada berbeda. Nah, saya pas saya cari itu kualitas hadis tersebut sahih menurut Syu'ab Al-Arnaud itu maksudnya saya baru dengar gitu Syu'ab Al-Arnaud itu beliau seperti apa orangnya Bu gitu. Hadis yang apa? Yang mana? Yang ini Bu, yang mudah hilangnya hafalan Al-Quran. Itu kan saya ngambil dari Musnad Ahmad nomor 18.725 ya Bu. Ya. Nah terus itu rawinya ada Abu Ahmad, Buraid bin Abdullah, Abu Burdah, dan Abu Musa. Muhadisnya kan Ahmad. Sumbernya dari Musnad Ahmad nomor 18.725. Nah kualitasnya itu sahih menurut Syu'ab Al-Arnaud. Arnaud. Ya, berarti sahihnya di sini adalah berdasarkan penelitian atau klasifikasi kriteria yang ditentukan oleh si perawinya, namanya Syu'ab tadi. Nah, siapakah Syu'ab ini? Ya tentunya dia adalah salah satu perawi hadis zaman setelah sahabat. Ya. Nah, kalau bahasanya adalah sahih menurut Syu'ab, berarti kriteria sahihnya ini adalah menurut Syu'ab. Ya, jadi setiap perawi hadis ini mempunyai kriteria sendiri. Ya, dia punya klasifikasi sendiri. Nah, kemudian Syu'ab ini, apakah hadisnya ini juga diriwayatkan misalnya oleh Imam Bukhari? Nah, kalau kemudian Bu, apakah boleh dipakai kalau misalnya sahihnya ini dari Syu'ab? Nah, kita lihat dulu, kita cek dulu, kita recheck dulu. Perawinya siapa aja, perawinya siapa aja nih dalam jalur sanadnya. Ya kan? Belum tentu sahih menurut Syu'ab, sahih menurut Imam Bukhari. Nah, kalau Imam At-Tirmizi itu kan derajat sahihnya itu makanya mengeluarkan istilah hasan itu karena apa? Tingkat hafalannya itu di bawah dari kriteria kedobitan yang ditetapkan oleh Bukhari, ya kan? Nah, Tirmizi itu lebih rendah tingkat kedobitannya. Jadi nggak kuat banget itu nggak apa-apa, masih bisa diterima asalkan tidak sampai kepada derajat yang dhaif. Nah, kalau Syu'ab ini dilihat kalau jalur hadisnya ini juga diterima oleh Imam Bukhari ya, atau jalur hadisnya ini adalah banyak juga yang meriwayatkan dan kriteria perawinya adalah sahih, memenuhi kualitas sahih, maka bisa dijadikan sebagai
landasan atau bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, tapi kalau kasus yang diambil dari Musnad Ahmad dan atas hadis ini, itu derajatnya itu adalah sahih yang juga diterima meskipun menurut Syu'ab. Ya. Kenapa? Karena banyak jalur atau banyak jalan lain yang juga meriwayatkan dan kualitas perawinya ini adalah baik atau sahih. Gitu ya. Jadi ada sahih menurut ini, dilihat dulu sahih menurut ini. Nah, apakah sahih menurut ininya tidak fatal, misalnya ada cacat di dalamnya ya, atau ada yang kurang di dalamnya, makanya perlu adanya kita meneliti kembali syu'ab ini siapa, kemudian perawinya ini siapa-siapa kita lihat. Nah, apakah dia memenuhi 5 kriteria sebagaimana ketetapan dari kesahihan suatu hadis. Gitu. Jadi banyak pendapatnya Yunita, tidak menurut syu'ab saja, misalnya sahih menurut Imam Ahmad, sahih menurut siapa gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Iya. Berarti bisa ya Bu, misalnya di musnad yang lain. Nah, Boleh, ada misalnya banyak. Selain Sahih syu'ab gitu ada lagi yang banyak, misalnya iya. sahih menurut siapa gitu ya Bu. Iya, banyak. Sahih menurut siapanya itu banyak. Jadi imam hadis itu kan nggak hanya Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi derajat kesahihan yang paling tinggi adalah Imam Bukhari dan Muslim. Makanya Imam At-Tirmizi mempelopori istilah hadis hasan ini karena apa? Karena beranggapan dia mau semua hadis itu juga bisa dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai rujukan. Nah, kalau VIP-nya lah kalau Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian turun kepada tingkat yang VIP meskipun kurang, misalnya di Hasan. Kemudian turun lagi yang kurang, asalkan tidak sampai yang ke paling bawah yaitu dhaif. Gitu. Jadi sahih menurut imam siapa itu diperkenankan. Asalkan dari perawinya kita melihat dulu siapa-siapa. Dan biasanya hadis itu tidak dari satu jalur ya, banyak sekali periwayatan hadis itu, ada yang dari 2 jalur ya, ada yang 3 jalur, ada yang 5 jalur, ada yang 7 jalur, ada yang 12 jalur bahkan ada. Nah, bahkan ada yang cuma 1 jalur periwayatan. Nah, itu disebut dengan periwayatan yang tadi sendirian. Nah, munfaridan. Nah, ketika ada hanya 1 jalur, nah kita harus meneliti betul perawi-perawinya. Kalau cuma ada 1 jalur saja misalnya, kemudian yang meriwayatkan juga cuma 1 sendiri, nah itu perlu dipertanyakan keabsahan hadisnya. Tapi dia langsung bersandar kepada Rasulullah, nah itu dilihat dulu periwayatannya. Bisa atau gini, cara yang lain, ada riwayat bil makna ya, jadi redaksinya kita lihat dari redaksinya, maksudnya sama gitu, maka yang diteliti tidak dari jalur sanad ya, tetapi dari matannya. Karena ada periwayatan bil makna, maksudnya itu sama tetapi bunyinya beda. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita baca itu ada yang model seperti itu. Gitu. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ya. Oke, yang lain silahkan, ada yang mau tanya? Ibu, saya izin bertanya. Iya, Kamila. Kan kalau di buku yang dari IKI itu, barang siapa disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir ya Bu. Tetapi dari saya cari itu, ada yang membaca Al-Quran, barang siapa disibukkan membaca Al-Quran daripada berzikir. Jadi yang saya pertanyakan, yang benar daripada dan zikirnya dan zikir. Nah, yang benar itu adalah zikirnya di sini yang dimaksud adalah bacaan Quran itu sendiri. Jadi kita berzikir itu salah satu bacaannya itu adalah bacaan-bacaan dari Quran. Kayak subhanallah itu kan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya kan, alhamdulillah itu salah satu ayat bagian penggalan dari ayat. Ya kan, la ilaha illallah itu juga sama. Nah, yang yang di sini adalah bunyinya ya. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku daripada berzikir kepadaku, nah itu yang benar adalah redaksinya dan berzikir. Ya.
dan berzikir. Nah, zikirnya di sini yang dimaksud itu kalau kalian baca syarahnya itu, zikirnya ini adalah salah satu bacaan-bacaan yang juga termasuk dalam ayat Quran. Jadi kita kalau misalnya dikira subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu kan bagian dari nama-nama Allah yang juga ada dalam ayat Quran. Gitu ya. Jadi kalau kita mau minta apa-apa, Kamila, ya kita rayu dulu lah Allah yang punya sesuatu, ya kan? Kayak kalian mau minta laptop ke bapaknya, kalian kan pasti menggunakan kata-kata yang baik, yang enak supaya bapaknya mau beliin laptop baru. Ya sama, kalau kita mau minta sesuatu kepada Allah, kita rayu dulu yang punya, ya kan? Nah, supaya diberikan. Ya caranya apa? Ya dengan menyebutkan nama-namanya yang baik. Di mana yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu penggalan-penggalannya adalah untuk mendawamkan hati. Dzikir itu adalah bagian dari kita mengingat Allah. Ya kan, dzikir itu sendiri artinya mengingat, ya kan? Begitu Kamila. Terima kasih banyak. Ya. Bu, saya izin tanya. Udah Jan. Oke, Mas Maulidia. Tapi ini tentang pertemuan kemarin kan belum ada Ibu ya. Mau tanya yang hadis tentang yang hadis ke-12 itu Bu. Itu kualitasnya yang diriwayatkan Ad-Dailami itu loh Bu. Itu kualitasnya di sini saya nemunya itu dhaif. Itu benar apa? Nemu di mana dhaif? Kayak ada itu Bu. Apa ya? Di sini tuh keterangannya hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami berdasarkan pada i'tibar syarah adalah termasuk hadis dhaif karena menurut Al-Munawi dalam kitab Jami'ul Jawami' gitu. Oke, saya paham. Ya harusnya semua yang ada dalam buku ini adalah kualitasnya sahih. Nah, tapi kalau periwayatan Ad-Dailami ini sebenarnya bisa juga diterima ya, tetapi harus ada jalur yang lain. Nah, maka saya tugaskan Laudha dan Hurenisa ya untuk mencari periwayatan lain dari hadis ini. Ya, Laudha besok minggu depan udah ketemu ya, Mas Maulidia. Nah, ini harus dilihat Ad-Dailami ini kenapa periwayatnya di situ, apakah ada periwayatan hadis lain dengan redaksi ini meskipun riwayahnya bil makna ya Laudha. Jadi kalau misalnya redaksinya beda tetapi maksudnya sama itu nggak apa-apa cari ya. Iya, Ibu. Oke, Mas Maulidia minggu depan kita bahas karena saya belum lihat karena Ad-Dailami itu tidak termasuk bukan tidak ya, dia juga termasuk ke dalam kriteria yang sebenarnya diterima periwayatannya, tetapi dhaifnya ini kita lihat kenapa ya, bisa dari dia apakah meriwayatkannya sendiri kan kita nggak tahu, harus bukannya saya karena belum melihat apakah Ad-Dailami ini sendiri ya atau siapa, sementara ini memang kasusnya kebanyakan di dhaif gitu ya. Tapi ada juga Ad-Dailami itu yang nebeng dari jalur yang lain sehingga kualitasnya itu terangkat. Nah, kalau untuk kasus hadis yang ini kita harus teliti dulu. Laudha dicari ya. Sama siapa? Hurenisa. Oke, silahkan yang lain. Ini sudah 9.32 di kelas 3E, ada mata kuliah lain ya? Iya, Ibu mohon maaf, dosen yang kedua sudah menunggu, Ibu. Iya, oke, Cindy, syukran. Ini karena banyak yang nanya, Cindy ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di perkuliahan kita hari ini. Semoga Allah meridhoi sehingga apapun yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita. Nah, tatim hadzal yaum bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.